Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur di pagi hari yang indah ini, sekalipun hujan tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Kita senang, kita bahagia karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Ya, memang ini persoalan kadang-kadang kalau situasi sulit kita hadapi, ya ada kecenderungan kita bisa berkata, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak menyertai saya. Ya, padahal Tuhan selalu menyertai kita, dan kasih Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa ya, tidak mampu kita menyelaminya. Bahkan ketika ada disiplin Tuhan bagi kita, itu karena kasih sayangnya kepada kita. Ya, kenapa? Kemungkinan besar kita tidak mau meresponi ya apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika kita melakukan dosa supaya kita bertobat, tapi kita tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan mendisiplin kita. Itulah yang terjadi bagi umat Yehuda, umat pilihan Allah. Ya, setelah sebagian umat itu masuk dalam pembuangan di Babel, masih ada yang tersisa di Yehuda, termasuk Raja Zedekia masih ada di Yehuda. Tetapi kelakuan mereka tidak bertobat, tetap saja melakukan hal yang jahat. Kemudian Nabi Yehezkiel menyampaikan kebenaran firman Allah melalui ilustrasi. Ya, ilustrasi atau lambang dirinya sendiri diperintahkan oleh Tuhan yang menunjukkan keadaan Yerusalem yang akan sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Nah, kita melihat firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 12. Yehezkiel pasal 12. Ya, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yehezkiel. Di ayat 1 berkata begini, pasal 12 ayat 1, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Inilah keadaan umat pilihan Allah ini. Jadi mereka memang pemberontak. Ya, tidak peka dengan situasi. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk menunjukkan apa yang terjadi melalui ilustrasi ya yang dilakukan oleh Nabi itu sendiri. Di ayat 3, maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Ya, jadi nanti Yehezkiel akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dia seperti orang buangan keluar dari tempatnya, kemudian membawa barang-barangnya, dan siang hari lari begitu ya. Seperti dikejar gitu ya, seperti ditawan, dibuang ke tempat lain. Nah, dengan tujuan adalah orang lain akan insaf, atau umat yang ada di pembuangan, mereka insaf. Wah, ini pembuangan ini oleh karena pemberontakan kita, kira-kira begitu. Tetapi apakah mereka akan insaf? Inilah persoalan yang terjadi bagi umat Tuhan. Ayat keempat, bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Jadi ini lambang bagi kaum Israel, bagaimana nanti mereka akan dibuang.
Nah, secara khusus untuk Raja Zedekia yang akan keluar dari pembuangan, ya matanya ditutup berarti dia nggak bisa lihat jalan. Dan memang nanti dia dibutakan matanya oleh orang Babel ya. Dan pada malam hari ya dia dibawa keluar dan dia tidak melihat jalan, dia akan mengalami penderitaan. Ayat 7 berkata begini, lalu kulakukan seperti yang diperintahkan kepadaku, aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Ya, jadi waktu Nabi ini memperagakannya, ya tujuannya supaya orang-orang itu yang melihat dan bertanya, ada apa ini? Hai Bapak Nabi, ada apa ini? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ayat 10, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Rajanya yang terakhir, raja di Yehuda, yaitu Zedekia, ya Raja Zedekia. Nah, katakanlah aku menjadi lambang bagimu seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini digenapi. Ya, memang benar nanti raja itu tidak akan melihat tanah karena matanya dibutakan. Sebelumnya di depannya anaknya, istrinya dibunuh. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Dia dibawa kemudian ke Babel, dan di Babel dia dibunuh. Tetapi apakah ya umat yang melihat apa yang dibuat oleh Nabi Yeskel bertobat atau paham atau mengerti? Ternyata tidak. Mereka sepertinya berkata, penghukuman itu ya sepertinya nggak akan terjadi ya. Ayat 16, tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tidak semua akan binasa. Mengapa ada yang tertinggal? Supaya ada catatan sejarah ya, seperti itu, menceritakan ya bahwa ini adalah atas perbuatan Tuhan ya, karena disiplin dari Tuhan buat mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 23, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sindiran yang bagaimana? Ya, mereka menganggap tidak benar ini firman Tuhan ini nggak akan digenapi. Ini kita kan bagaimana mungkin kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa, yang dahsyat. Nah, tetapi Tuhan bilang akan dihentikan sindiran itu. Di ayat 24, sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu atau tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Jadi sindiran itu muncul dari penglihatan-penglihatan palsu, nabi-nabi palsu yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh nabi yang benar. Salah satunya Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran, tapi nabi-nabi palsu berkata tidak. Nabi Yeskel juga menyampaikan kebenaran, tapi penglihat-penglihat yang palsu berkata tidak.
Nah, ayat 25, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan satu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Nah, ini dia. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, misalnya kita melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Masih lama, nggak apa-apa. Itu masih jauh, tenang aja gitu ya. Salah satu yang membuat orang tidak langsung lekas bertobat, ya karena apa? Karena disiplinnya sepertinya masih jauh, atau memang masih jauh ya, nggak langsung kena disiplin sehingga santai aja. Nah, padahal disiplin tiba-tiba datang, tas gitu ya, baru merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, saya bisa lihat hal ini seperti ini. Kalau ada cabai kecil, cabai rawit yang sangat pedas sekali, kemudian ada yang cabai besar, merah besar sekali tapi nggak pedas. Nah, kira-kira cabai yang mana yang lebih banyak dimakan? Jelas cabai yang besar. Enak makannya, tidak terasa pedasnya. Tapi kalau cabai yang kecil yang sangat pedas, mungkin separuh saja digigit langsung pedas, berhenti. Langsung stop, enggak, pedas. Nah, kadang-kadang kan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, karena kita tidak langsung didisiplin Tuhan, karena kita melakukan dosa, ini kita masih asik dalam dosa-dosa kita. Ya, dan itu yang keadaan umat. Masih jauh, nubuatan masih jauh, ucapan itu masih lama. Di ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi waktu Yehezkiel memperagakan hal ini, waktunya sudah dekat, sangat dekat, sudah dekat sekali. Tetapi mereka bilang masih jauh, ya masih jauh. Dan akhirnya apa? Ya, hukuman itu datang, di mana bangsa Babel datang menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda, menyerang Raja Zedekia bersama umat pilihan Allah yang ada di Yerusalem. Yerusalem hancur, bait Allah hancur, mereka ditawan. Ya, Raja Zedekia mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, akibat kekerasan hati, ketidakmauan seseorang bertobat akan menghasilkan penderitaan yang luar biasa, akan menghasilkan kesengsaraan yang dahsyat, ya. Dan puncaknya kalau memang nggak percaya kepada Tuhan, tetap dalam dosa, ya puncaknya ya nanti akan masuk dalam penghukuman yang abadi, masuk neraka. Wah, ngeri kali ya, ngeri banget. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan masuk neraka, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti masuk surga. Ya, namun ada bukti dari kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Bisa saja kita melakukan dosa, kesalahan setelah percaya Yesus. Tetapi ada firman yang mengingatkan kita. Ya, hati kita memiliki kepekaan ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan perbuatan kita yang jahat, yang keliru. Kita berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita nggak bebas-bebas amat dari segala dosa dan kesalahan kita. Kadang-kadang yang terjadi kita tidak menyadari bahwa kita berdosa atau asik di dalam dosa, atau mungkin menyadari tapi belum mau menyelesaikannya. Tetapi Tuhan baik, sungguh baik. Dia akan mengingatkan kita bisa melalui orang lain, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui peristiwa yang kita hadapi. Ada seseorang sungguh-sungguh bertobat setelah dia mengalami penderitaan atau
peristiwa yang sangat ngeri ya, mengerikan bagi dia. Dan dia sadar, wah ini rupanya disiplin Tuhan bagiku. Ya, aku mau bertobat. Sejak sekarang aku mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak asal lambang saja atau capnya saja sebagai orang percaya atau orang Kristen. Ya, tidak hanya KTP-nya saja Kristen, tetapi hidupnya haruslah jadi orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan iya dan amin. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Hanya perlu kita waspada. Ada orang-orang yang mau menyampaikan firman yang sebenarnya bukan firman, yang tujuannya hanya menyesatkan. Karena firman Tuhan katakan penyesat ini sedang bekerja. Penyesat ya sedang berjuang untuk menyesatkan. Ya, jika sekiranya mungkin orang-orang yang sudah percaya Yesus pun mau disesatkan, jika sekiranya mungkin saudara dan saya mau disesatkan, dan itu terjadi, kita digoda, ya kita ditawarkan sesuatu yang menarik secara dunia, ya kita mau dibuat terlena ya dengan dunia, dengan harta kita, dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, kita mau dibuatnya terlena dan lupa akan Tuhan. Bahaya kan? Hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Tetapi Tuhan berkata kepada umat Tuhan dalam pembacaan kita, ya bahwa penglihat-penglihat palsu itu, nubuat-nubuat palsu itu akan Tuhan selesaikan. Dan mereka akan melihat bahwa apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan, ya nabi yang benar, akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan ditunda-tunda. Firman Tuhan iya dan amin. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah akan terjadi. Jadi sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, mari kita pegang teguh firman Tuhan. Jika sekiranya firman itu mengingatkan kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, responi secara positif, yaitu dengan apa? Bertobat. Tuhan, aku sadar yang aku perbuat ini salah, yang aku pikirkan ini salah, yang aku kerjakan saat ini salah. Ampuni aku Tuhan, dan aku akan menghentikannya. Aku tidak mau mengerjakannya. Aku tidak mau memikirkan hal itu lagi, karena itu tidak berkenan kepada Allah. Aku mau mengikuti firman-Mu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, orang itulah sesungguhnya yang akan berbahagia. Itulah yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mari kita cintakan firman, renungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.